Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin menginfokan kepada Anda bahwa jumlah gagal bayar di Indonesia itu semakin meningkat. Bahkan bukan nasabah individu saja yang gagal bayar, tapi mulai perusahaan-perusahaan yang pinjam ke pinjol itu juga gagal bayar. Di sini ada berita seperti ini. Akses pendanaan ke bank terbatas. Fenomena gagal bayar korporasi ke pinjol kian naik. Gitu. Jadi akses pinjaman ke bank itu terbatas. Jadi misalkan sebuah perusahaan mau pinjam ke bank itu terbatas, guys. Ya, harus ada syarat ini itu. Tapi kalau dipinjol tidak. Ya, makanya fenomena gagal bayar korporasi atau perusahaan ke pinjol itu kian naik. Ya, jadi tidak hanya nasabah individu saja yang gagal bayar, tapi korporasi atau perusahaan pun itu kian naik gagal bayarnya, guys. Ya, kita ini tidak sendirian gagal bayar itu. Oke, nah sekarang di sini ada video yang sangat menarik sekali yang saya temukan di TikTok, yaitu adalah cara kerja mata elang mendeteksi kendaraan atau ingin merampas kendaraan Anda. Kita lihat sebentar ya. Banyak yang nggak tahu cara kerja Matel, bisa gercep lihat plat nomor, ternyata gini jarinya cepet banget. Cuma, oh, data tidak ditemukan. Setelah diketik, ya misalkan B sekian TAA, data tidak ditemukan, berarti motor tidak bermasalah, gitu ya. Lalu ada lagi, oh ada dua Matel, data tidak ditemukan lagi tadi ya, gitu ya. Coba kita, data tidak ditemukan. Wah, cepat. Oh, data tidak ditemukan. Cepat guys tangannya ya. Ini harusnya ikut ke Jepang lomba ngetik ya. Kalau lomba ngetik itu kan waduh butuh konsentrasi dan sinkron antara tubuh dan pikiran yang cepat, guys. Ya, ini harus ke Jepang ini sebenarnya ini Matel ini. Waduh, ya lagi nggak ada terus ya, nggak nemu di daerah situ tidak ada yang galbay leasing gitu. Coba kita lihat komentarnya di sini ya. Nama aplikasi Matel, punyaku sebulan cuma 50.000. Oh bayar. Apa ini ya? Tarq, Kak, nanti bayar sebulan 100, keluar nama platnya. 1 bulan. Oh bayar guys, 150 per bulan. DM gue kasih tahu berbayar. Ya dulu pernah kerja jadi admin Matel, tapi lihat aplikasi apa ini? Dulu pernah kerja jadi admin Matel, tapi baru kali ini lihat aplikasi Matelnya. Info locker, apa locker jadi admin, apa locker jadi Matel? Jadi Matel mah nggak perlu locker ya, join aja langsung gitu kan. Padahal motor kalian itu dijual lagi guys ke penadah sama Matel ini ya, bisa ya. Jadi ketika nanti Anda menyerahkan motor Anda di jalan ya, itu belum tentu dikasihkan ke leasing guys. Nanti leasingnya nggak ngaku, oh nggak ada, nggak kembali motornya gitu kan. Harusnya kan lunas gitu ya, harusnya lunas atau nama kita kemungkinan bisa bersih lagi gitu karena motornya sudah dibalikin gitu kan. Tapi ternyata malah dijual lagi gitu kan dengan harga 3 juta ya, 2 juta dibagi terus cari lagi gitu guys. Ya itu Matel itu kan. Coba ini apa nih? Cuma ketik plat polisinya DC atau Matel bisa tahu identitas kendaraan. Mulai dari nama pemilik, jenis motor, dan rangka mesinnya. Dari manakah sumber data itu? Ayo. Berarti dealer menyebarkan data yang sifatnya rahasia ya. Kalau hidup di Indonesia nggak ada yang rahasia guys. Ya, jangan berharap data kita itu rahasia. Karena ya mohon maaf ya, dari pemerintahnya, Kominfo, ya kan sudah berapa kali, ya kan yang namanya bejorka, bejorki, bejorku itu pasti ada. Setiap tahun, setiap 2 tahun data bocor, ya kan? Lalu yang kedua dari masyarakatnya juga, ya kan karena butuh uang, ya. Jadi daftar scan mata, ya dikasih 500.000, daftar scan ini dapat sekian gitu, ya. Udahlah. Kalau masih di Indonesia, jangan berharap privasi sebelum Anda yang memimpin Indonesia ini. Nah, bagi Anda yang masih takut dengan kunjungan DC pinjol, satu-satunya solusi yang harus Anda lakukan adalah menonaktifkan nomor Anda, ganti WA Anda, ganti email Anda, ya, agar DC lapangan berkunjung ke rumah Anda. Ya, sengaja
agar DC itu berkunjung ke rumah Anda. Gitu. Namun Anda tidak pernah ada di rumah. Ya, setelah 3 bulan Anda tidak akan didatangi lagi, beres. Daripada Anda selalu takut, selalu cemas, Anda selalu balas DC WA, namun tetap saja pada akhirnya Anda dikunjungi, double ketakutan Anda. Ya. Mending Anda menjalankan misi tersebut agar DC8 berkunjung. Ya, gitu kan, Anda nonaktifkan semuanya, hapus semua pinjol Anda, hapus WA Anda, ganti yang baru, gitu kan. Ya, agar DC lapangan berkunjung, namun Anda tidak pernah ada di rumah dan DC lapangan menyerah. Selesai urusan Anda dengan pinjol itu. Ya, itulah cara menyelesaikan tagihan, ya, atau penagihan DC lapangan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, masih tentang kapan DC lapangan berkunjung menurut orang-orang yang sudah didatangi. DC itu akan berkunjung setelah Anda menunggak 3 bulan. Ya, mau Anda setiap detik respon penagihan WA, respon telepon penagihan DC, Anda tetap didatangi DC lapangan jika Anda sudah telat selama 3 bulan. Ya, sedangkan aturan OJK, jika sudah telat 3 bulan maka tidak boleh lagi ditagih. Ya, tidak boleh lagi ditagih. Oke, jadi jika Anda ditagih setelah 3 bulan, ya melanggar aturan DC itu. Oke, Anda tidak boleh ditagih lagi. Itu yang kedua, ya, setelah 3 bulan. Oke, yang ketiga, Anda akan didatangi DC lapangan jika total tagihan Anda di atas 3 juta. Oke, itu menurut orang-orang. Nah, jika total tagihan Anda di satu aplikasi itu hanya 1 juta, gitu, aplikasi yang Anda DC lapangan itu hanya 1 juta, Anda tidak akan didatangi, gitu ya. Lalu Anda berpikir, saya punya tagihan di Kredivo 6 juta, karena DC-nya merata, saya bayar 4 juta, sisanya 2 juta, saya galbaikan, gitu ya. Karena ada yang bilang kalau tagihan di bawah 3 juta tidak akan didatangi. Itu pemikiran yang ngawur, ngaco, salah. Ya, teorinya tidak seperti itu. Saya galbay di Kredivo 6 juta tidak didatangi, tidak ada DC yang datang ke saya. Ya, DC Kredivo merata, ya kan? Jadi jika Anda berpikir bahwa hutang yang besar maka besar pula kemungkinan Anda dikunjungi oleh DC lapangan, ya, dan hutang semakin kecil maka kecil pula kemungkinan didatangi DC lapangan, itu teori yang salah. Ya. Nah, bagaimana teori yang benar? Nah, saya akan beritahu teori yang benar dan diamini pula oleh DC lapangan tentang kapan Anda akan didatangi. Dengarkan baik-baik ya. Ini dari DC-nya langsung ya, dari DC lapangannya langsung. Anda hanya akan didatangi jika rumah Anda mampu dijangkau oleh DC lapangan tersebut. Ya, oke. Jika Anda hidup di perkotaan yang notabene tidak peduli dengan tetangga, tidak saling kenal, ya, Anda tidak punya nomor rumah atau Anda copot nomor rumah Anda, bagaimana DC itu akan menjangkau Anda? Ya, padahal DC itu sudah ada di depan rumah Anda, gitu ya. Sedang lihat database, ini mana rumahnya ini kan? Nomor rumahnya mana ini kan nggak ada gitu, karena Anda copot gitu. Ya nggak bisa dijangkau, gitu ya. Tanya ke tetangga nggak ada yang tahu. Ya, karena Anda hidup di perkotaan. Kenal nggak dengan ibu ini? Kenal nggak dengan bapak ini? Nggak tahu, Pak. Itu kan, aduh pusing gitu kan, gitu. Nggak tahu gimana, ya kan? Jadi susah dijangkau. Oke. Jika hidup Anda di kampung, ya, kampung Anda itu masih ada dinosaurusnya, jalannya batu, nggak ada aspalnya, gitu ya. Banjir lagi, jalannya rusak, bolong-bolong seperti kolam. Jadi wisata 1000 kolam, gitu ya. Banyak ikannya, gitu di jalan Anda, gitu. Gimana caranya DC menjangkau rumah Anda? Ya, sedang di motor gitu kan, lihat ini nama Anda, lihat jalannya gitu kan. Waduh, wisata 1000 kolam nih, ya kan. Bisa-bisa rusak motor saya hanya karena pekerjaan seperti ini. Itu ya, sama juga tidak bisa dijangkau. Oke. Nah, jika rumah Anda jauh sekali dari perkotaan gitu, 100 km dari perkotaan gitu ya, seperti di gunung misalkan gitu ya. Gimana mau DC lapangan datang ke gunung, ke rumah Anda gitu ya. Sudah datang ke gunung, sudah capek-capek gitu ya kan, bikin tenda gitu ya kan, DC lapangannya gitu kan, nginep di gunung gitu kan, lalu lanjut ke rumah Anda gitu ya. Setelah nyampe situ Anda bilang nggak ada, sia-sia ya kan. Jadi jika rumah Anda jauh sekali dari perkotaan 100 km misalkan gitu kan, tidak akan bisa dijangkau. Ya, maka dari itu DC lapangan akan datang ketika rumah Anda mudah dijangkau. Ya, DC lapangan itu akan datang ketika rumah Anda mudah dijangkau. Oke. Lalu di atas itu semua ada lagi yang unik ya.
rumah Anda sudah mudah dijangkau, tetangga banyak yang kenal dengan Anda, dekat dengan perkotaan, gitu ya. Jalan menuju rumah Anda itu mulus, gitu ya. Tidak ada wisata 1000 lubang, tidak banjir, gitu. Pokoknya lancar, gitu ya. Hutang Anda belasan juta hingga puluhan juta, gitu. Namun Anda tidak didatangi oleh DC itu, tidak ada yang datang, ya. Dan banyak sekali yang seperti itu, nasabah pinjol yang hutang belasan juta, ya, akses ke rumahnya gampang, ya, tidak pernah didatangi DC lapangan, banyak sekali, ya. Tidak percaya, baca-baca saja komen-komen di YouTube saya itu, banyak sekali yang seperti itu. Bang, saya hutang 15 juta di Shopee, nggak ada yang datang, gitu kan. Saya utang di Kredivo, nggak ada yang datang. Saya utang di Aku Laku sekian puluh juta, nggak ada yang datang, gitu ya. Begitu, oke. Maka dari itu, yang harus Anda lakukan ya ketika galbay, misalkan Anda takut gitu ya, tetap tenang saja gitu. Tenang, hapus semua pinjol Anda, galbaikan semua pinjol Anda ganti nomor HP dan ganti WhatsApp, Anda kerja saja. Ya, kerja, cari uang. Toh selama 3 bulan Anda bekerja, Anda mencari uang, Anda tidak akan ditagih lagi setelah 3 bulan ya, baik itu dari WA, dari email dan kunjungan DC lapangan, karena semua mereka berhenti menagih Anda. Ya, Anda adalah nasabah yang paling dihindari oleh DC pinjol. Oke, semoga video ini membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.